Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Fitri Sulistiawati Dewi, dalam mata pelajaran fisika untuk kelas 11 MIPA. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai elastisitas. Ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Kemudian, mari kita simak apa saja materi esensial yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu elastisitas bahan, yang kedua tegangan, regangan, dan modulus Young, yang ketiga hukum Hooke, dan yang keempat susunan pegas. Mari kita mulai yang pertama yaitu elastisitas bahan. Sebelumnya, mari kita tinjau beberapa elastisitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada busur panahan, kemudian karet pada ketepel dan shock breaker pada kendaraan, misalnya pada motor, atau ada shock absorber pada mobil, dan lain sebagainya. Ada juga alat-alat yang lainnya, misalnya dinamometer, air climber, jembatan, kasur pegas atau spring bed, dan alat ukur gaya tarik kereta api. Tapi sebelumnya, kita harus tahu dulu sebenarnya elastisitas itu apa? Elastisitas merupakan kecenderungan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya sesegera mungkin setelah gaya eksternal yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Contohnya, ketika kita mempunyai sebuah karet kemudian kita tarik, otomatis tarikan kita membuat karetnya itu bertambah panjang. Nah, ketika gaya kita lepaskan, kemudian karet akan kembali ke bentuk semula. Nah, itu adalah elastisitas. Yang kedua, modulus Young. Sebelum mempelajari modulus Young, ada dua hal penting yang harus diketahui. Yang pertama yaitu tegangan dan yang kedua regangan. Apa itu tegangan? Tegangan yaitu didefinisikan sebagai perbandingan besar gaya dengan luas penampang benda tersebut. Artinya persamaannya bisa kita rumuskan tegangan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Gaya satuannya Newton, luas penampang satuannya meter kuadrat, maka tegangan satuannya Newton per meter kuadrat. Yang kedua adalah regangan. Regangan didefinisikan sebagai perubahan panjang tiap satuan panjang benda. Jadi ketika kita meregangkan sebuah karet, yang awalnya karet misalnya mempunyai panjang 5 cm, kemudian kita regangkan menjadi 8 cm. Tentu karet tersebut bertambah panjang. Nah, pertambahan panjangnya berapa? Pertambahan panjangnya yaitu 8 dikurang 5. Berarti 3 merupakan pertambahan panjang atau delta L. Sedangkan L0 adalah panjang mula-mula. Berapa panjang mula-mulanya tadi? 5 cm. Ya, itu hanya sebagai contoh saja. Berarti regangan bisa dirumuskan sebagai delta L atau perubahan panjang dibagi panjang mula-mula atau L0. Delta L dan L0 mempunyai satuan yang sama yaitu dalam bentuk meter, maka regangan tidak mempunyai satuan. Kemudian, mari kita analisis grafik hubungan tegangan dan regangan. Di sini ada sumbu X yang merupakan regangan dan sumbu Y yang merupakan tegangan. Titik OB merupakan deformasi elastis, artinya benda di sini masih dalam benda elastis. Dan B ke E itu deformasi plastis, artinya ada perubahan deformasi dari elastis menjadi plastis. Titik A merupakan batas kesebandingan, kemudian B adalah batas elastis, titik C adalah titik tekuk, D perubahan bentuk permanen apabila gaya tersebut dihilangkan, dan titik E adalah titik patah. Jadi ketika kita meregangkan suatu karet, apabila karet tersebut sudah melewati batas, melewati titik patah, maka karet tersebut akan patah dan berubah menjadi deformasi plastis, yaitu bendanya tidak dikatakan elastis lagi tapi menjadi plastis. Selanjutnya, apa itu modulus Young? Modulus Young merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan yang dialami bahan. Jadi tegangan dibagi regangan adalah modulus Young. Kemudian di sini ada beberapa bahan dengan modulus elastisitasnya. Dalam suatu tabel ini dapat kita ketahui bahwa modulus elastisitas suatu bahan itu berbeda-beda. Jadi, setiap bahan mempunyai modulus elastisitas yang berbeda. Besi dan baja elastisitasnya berbeda, begitupun dengan perunggu, aluminium, beton, dan lain sebagainya. Yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu mengenai hukum Hooke. Hukum Hooke ditemukan oleh Robert Hooke. Hukum Hooke berbunyi jika
tidak melampaui batas elastisitas pegas, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Artinya kita ketika mempunyai suatu pegas, kemudian kita tarik dengan gaya tertentu, maka gaya yang kita berikan itu berbanding lurus dengan nilai pertambahan panjangnya. Maka hukum Hooke dirumuskan F sama dengan K delta X, dengan K adalah konstanta pegas. Jadi setiap pegas akan mempunyai elastisitas yang berbeda-beda tergantung konstanta pegas yang ia miliki. Selanjutnya ada energi potensial pegas, yaitu energi yang dibutuhkan pegas untuk kembali ke titik awalnya. EP dirumuskan setengah F delta X, atau EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Yang keempat yaitu susunan pegas. Sebelum mengetahui susunan pegas, kita harus tahu terlebih dahulu pegas itu apa sih? Pegas adalah suatu komponen yang berfungsi untuk menerima beban dinamis dan memiliki keelastisitasan. Pegas dapat disebut juga benda lentur karena mampu kembali ke bentuk semula setelah dikenai gaya luar. Contoh pegas dalam kehidupan sehari-hari misalnya pulpen yang ada pegasnya, kemudian shock breaker, kemudian spring bed, dan lain sebagainya. Itu adalah pegas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pegas ini bermacam-macam susunannya, ada yang susun seri, paralel, dan ada campuran, artinya mencampurkan antara susunan paralel dan seri. Nah, untuk rumus susunan paralel, itu tinggal dijumlahkan saja, Kp sama dengan K1 plus K2 plus K3. Jadi ketika kita mempunyai pegas yang banyak, maka kita harus mempunyai satu K pengganti ya. Konstanta pegas pengganti yang mewakili keseluruhan atau mewakili sistem pegas tersebut. Adapun untuk susunan seri, perumusannya adalah 1 per Ks sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah pegas yang ada. Baik, sekian saja pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk soal latihannya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kita hari ini sudah membahas mengenai elastisitas bahan, modulus Young, hukum Hooke, dan susunan pegas. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.